Panggil dari tadi tidak pernah nyaut. HP ku itu di mana? Tadi saya taruh di situ loh. Woi lah, kemana toh ini? HP tadi itu saya pakai, saya taruh di sini. Terus nggak ketemu itu di mana? Saya itu segera menghubungi dari Bapak Bupati ini. Bapak Bupati ini sudah menunggu informasi. Dicarikan toh. Saya ini sudah, waktunya sudah tergesa-gesa loh ini. Coba dicarikan. Nah, Boya gitu. Kalau suaminya sedang bingung mencari itu dibantu. Jangan malah itu saja. Iya, itu mana? Loh, bukan yang itu. Yang biasanya yang hitam itu loh. Ya, saya tertarik pada dunia seni teater ini sudah sejak tahun 1987. Jadi saya masih duduk di bangku SMP waktu itu. Ketika itu saya masih ingat betul mengikuti sebuah ekstra drama waktu itu yang dipimpin oleh Bapak Margono kalau tidak salah. Jadi masih ingat betul dengan apa yang beliau sampaikan, karena beliau selalu menyampaikan dengan membaca puisi, dengan membuat drama-drama kecil, drama-drama ringan. Itu yang selalu disampaikan oleh guru saya waktu SMP. Nah, ketertarikan itu berlanjut hingga pada suatu ketika saya harus masuk di sebuah SMK yang sekarang yang dulu dinamakan SMKI, jurusan teater. Nah, disitulah saya mulai mengenal apa sebenarnya itu teater. Kemudian dari guru-guru yang ada di sana, empu-empu yang ada di sana, seperti Romo Poel Saibani, kemudian Papi atau Pak Murtul Purnomo, kemudian Bapak Sri Sadono, Bapak RM Harimawan, dan masih banyak lagi yang mengajar di SMKI waktu itu. Itu alhamdulillah betul-betul suatu empu-empu teater yang sudah sangat profesional. Sudah sangat profesional. Ini menjadi bekal bagi saya ketika saya menyerap ilmu-ilmu di dunia teater. Nah, ini ketertarikan saya. Jadi berbagai macam pementasan juga selalu diikuti dengan baik, sehingga alhamdulillah bahwa proses penyutradaraan, keaktoran, kemudian apapun dalam dunia teater ini bisa kita lakukan. Perjalanan berteater di Bantul waktu itu sekitar tahun 1991 saya tergabung di sebuah paguyuban teater Bantul waktu itu, yaitu di PTB namanya. PTB ini bergerak menampung dari seluruh komunitas atau sanggar teater yang ada di Bantul. Dan saat itu kebetulan saya juga mengikuti sebuah sanggar yang bernama Sanggar Teater Laskar yang tergabung dalam PTB Bantul. Ini menjadi modal utama saya atau modal yang baik untuk mengenal dunia luar setelah kami menjalani pendidikan di sekolah. Pementasan juga sering kami ikuti melalui PTB tersebut,
termasuk di Teater Laskar Bantul. Ini saya juga pernah juga ikut dalam pementasan Mahabharata waktu itu yang distraktir oleh Romo Samsu Setiaji. Dari beberapa hal tersebut dari PTB ini menjadi suatu istilahnya menjadi ilmu yang kami dapatkan juga di luar sekolah, karena di komunitas di sebuah sanggar ini memang sangat berbeda dengan yang ada kita dapatkan di dalam ilmu sekolah. Kemudian dari kurun waktu yang kami lakukan, kemudian saya harus hijrah dari Bantul, sekarang hijrah di Kulon Progo. Setelah kami masuk di Kulon Progo ini menjadi sebuah hal yang dunia berbeda, menarik. Ketika masuk dunia Kulon Progo ini, awalnya kami tidak mau yang namanya bergerak di dunia seni budaya lagi. Waktu itu di tahun sekitar 2010 saya masuk di Kulon Progo. Cuman di Kulon Progo ini karena beberapa desakan dari teman-teman yang ada di Kulon Progo, terutama Karang Taruna di Bedugwan, saya harus diminta untuk istilahnya membuat sebuah event waktu itu, karnaval. Sehingga dalam karnaval 17-an waktu itu saya mencoba untuk membuat yang kami ceritakan adalah tentang Dewi Sri atau Dewi Padi, dengan saya beri judul waktu itu Wong-Wongan Sawah. Nah, dari teman-teman yang ada di kampung saya di hutan Gosot itu membuat sebuah karnaval yang kita gelar dengan kurang lebih sekitar 150 anak atau 150 orang ke pemain karnaval. Kemudian maju dalam tingkat kecamatan, alhamdulillah mendapatkan suatu hal yang menarik. Kemudian kita maju lagi. Desakan-desakan dari para pemuda inilah kami bangkit kembali untuk mendirikan sebuah kegiatan yang sifatnya bisa menampung dari aktivitas kreativitas anak-anak remaja, anak-anak muda yang ada di Pedukuhan atau di kampung. Dan ini menjadi motivasi untuk istilahnya untuk mendirikan sebuah wadah. Nah, dari desakan seperti itu kemudian kami mendirikan sebuah sanggar yang sifatnya sanggar ini adalah menampung dari aktivitas kegiatan dari teman-teman remaja-remaja yang ada di Pedukuhan. Nah, berdirilah sebuah sanggar yang kami beri nama Sanggar Seni Gandewa. Sanggar Seni Gandewa ini bergerak cukup cukup besar karena dukungan dari para remaja, kemudian dukungan dari para warga yang ada di kampung kami cukup lumayan baik sambutannya, sehingga beberapa event, beberapa kegiatan yang harus ditampilkan dalam kegiatan sanggar, seperti ada dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Progo meminta untuk lintas ini meminta mengikuti FKY untuk mengikuti sebagai wakil Kabupaten Kulon Progo dalam bidang reog ataupun jatilan dan sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Di aktivitas Sanggar Gandewa ini setelah adanya suatu kegiatan yang bisa dijalankan, teman-teman yang ada di kampung ini betul-betul kreatif. Artinya bisa berolah seni dengan baik, mengenal dunia seni teater, mengenal dunia seni tari, mengenal dunia pantomim, mengenal kesenian tradisional seperti koprak lesung. Itu menjadi kegiatan yang rutinitas dilakukan oleh anak-anak yang ada di Sanggar kami, yaitu di Sanggar Seni Gandewa. Karena Gandewa tujuan didirikan adalah untuk menampung dari kegiatan seni yang dimiliki oleh anak-anak Pedukuhan. Ya, jadi sebuah proses perjalanan di Sanggar Seni Gandewa ini memang cukup panjang. Di teman-teman yang ada di Sanggar Seni Gandewa ketika kita berproses itu alhamdulillah bisa menghasilkan suatu prestasi yang cukup lumayan. Di antaranya banyak hal yang sudah didapatkan dari teman-teman yang ada di Gandewa. Ini tidak lepas dari sebuah kerja keras yang sangat dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di wilayah kita. Nah, saya contohkan aja prestasi yang didapatkan oleh Sanggar Seni Gandewa. Di antaranya satu, ada dulu pernah mengadakan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka FKY atau Festival Kesenian Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan sebuah festival jaran kepang.
Sanggar Seni Gandewa alhamdulillah mendapatkan predikat yang ketiga waktu itu, dan ini menjadi suatu prestasi awal yang didapatkan oleh Sanggar Seni Gandewa. Kemudian yang kedua, mengikuti sebuah event ketoprak lesung yang dilaksanakan atau diadakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga mewakili Kabupaten Ponorogo. Waktu itu juga masih mendapatkan suatu predikat yang ketiga. Ini menjadi predikat yang ketiga dan mendapatkan suatu peran putri terbaik, Pak. Ini menjadi suatu hal yang cukup lumayan juga. Ini menjadi prestasi-prestasi. Kemudian yang ketiga ada lagi prestasi yang dilakukan oleh Sanggar Seni Gandewa, yaitu ketika mengikuti sebuah festival ketoprak lesung yang ada di Banguntapan, Kabupaten Bantul waktu itu, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini juga alhamdulillah mendapatkan suatu predikat ketiga juga, dan ini menjadi prestasi yang luar biasa karena tingkat nasional. Nah, dari beberapa prestasi itu memicu pada teman-teman yang ada di sini terus berproses. Kemudian bisa kita sampaikan bahwa prestasi-prestasi yang telah didapatkan itu tidak pernah berhenti begitu saja, banyak yang didapatkan lagi, termasuk mewakili Kabupaten Ponorogo dalam Festival Reog dan Jatilan yang ada di Breksi waktu itu di Sleman, itu juga mendapatkan peringkat keempat. Jadi belum bisa mendapatkan 3 besar, tapi masuk di peringkat keempat atau harapan 1 waktu. Ini juga lumayan mengembirakan. Kemudian masih lagi didukung oleh prestasi-prestasi yang lain seperti kecil-kecil, anak-anak yang prestasi dalam bidang pantomim, ini juga mewakili di FLS 2N provinsi, ini juga pernah mendapatkan juara yang kedua, pernah juga mendapatkan apresiatif dari Kabupaten Ponorogo. Waktu itu diminta untuk tampil dalam acara di KPU waktu itu, mengenalkan bahwa Kulon Progo dengan batik geblek renteng, dengan pantomimnya. Ini menarik sekali juga, ini menjadi prestasi juga. Kemudian prestasi-prestasi yang lain termasuk seperti telah mengikuti berbagai event-event lomba yang lain, ada jog lesung, kemudian ada musik-musik religi dan sebagainya. Alhamdulillah juga bisa mendapatkan atau masuk nominasi. Ini menjadi modal, menjadi semangat, menjadi pemicu buat teman-teman yang ada di sana. Tapi secara pribadi juga kami selaku pimpinan Sanggar Seni Gandewa juga menyampaikan bahwa prestasi yang kita dapatkan ini juga banyak didukung oleh teman-teman yang ada di Sanggar Gandewa, termasuk masyarakat, termasuk sepuh-sepuh yang ada. Secara pribadi kami juga banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di Sanggar Seni Gandewa atas atensinya, atas aktivitasnya, kerja kerasnya dan sebagainya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semua, Sanggar Seni Gandewa ini tidak pernah ada apa-apa. Tapi ini menjadi suatu berada ketika kerjasama, kerja keras dan sebagainya, ini bisa kita tampilkan pada teman-teman semua. Saya masih ingat betul pesan dari apa yang disampaikan oleh almarhum RMA Rimawan. Teater itu kompleks, teater itu adalah kehidupan. Dia selalu mengatakan seperti itu, berpesan seperti itu. Nah, ini menjadi modal bagi saya untuk mengembangkan bagaimana teater itu harus saya kembangkan. Nah, disitulah dari turun waktu sekian tahun ini bisa kami olah, kemudian kami bisa menyentuh bagaimana teater itu, kemudian kita bisa menjalankan bagaimana ilmu teater bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam bentuk pementasan saja, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak dipungkiri perjalanan itu memang butuh waktu, proses butuh waktu yang sangat lama. Hingga saat ini pun kami masih menekuni, masih belajar apa sih itu teater dan sebagainya. Belajar tidak akan pernah ada habisnya. Jadi dalam kurun waktu proses berteater bagi saya tidak pernah akan. Mudah-mudahan seperti itu, dan
Saya berharap juga saat ini ketika kami membina pada anak-anak muda, teater itu harus kita jalankan dengan penuh keseriusan, jangan sembrono. Artinya kalau kita mau menjadi seorang aktor, kita mau menjadi seorang teatrawan, kita mau menjadi seorang sutradarawan dan sebagainya, kita harus betul-betul menekuni dengan serius, tidak sembrono, dan itu menjadi kunci utama untuk bisa menjadi seorang teatrawan yang baik. Tidak ada menjadi teatrawan yang baik, tapi kita juga harus bisa menjadi penonton yang baik. Ketika kita menjadi penonton yang baik, tentunya kita nanti akan dihargai menjadi teatrawan yang baik. Ini harapan. Sekarang ini dunia teknologi sudah sangat populer. Nah, ini mari kita manfaatkan dunia teknologi ini untuk bisa menggarap sebuah pementasan teater melalui media-media yang sekarang menjadi media teknologi. Oke, begitu.